Ada kutukan yang melekat pada laki-laki dan menjadi alasan kenapa laki-laki selalu mengambil pekerjaan paling kotor dan paling berbahaya. Ini bukan karena kita pemberani, tapi karena dunia telah sepakat bahwa nyawa kita memang layak dikorbankan. Mengapa dalam setiap krisis, setiap perang, dan setiap pekerjaan paling berbahaya di dunia yang berdiri di garis depan adalah pria? Ini semua disebabkan adanya konsep male disposability atau anggapan bahwa pria dapat dikorbankan adalah salah satu sisi paling kelam dalam sejarah peradaban manusia. Ini tentang bagaimana nilai seorang pria seringkali diukur dari kemampuannya untuk habis demi orang lain. Sejak kecil, banyak anak laki-laki yang tumbuh dengan satu narasi yang terus diulang. Jadilah kuat, jangan menangis, kamu harus melindungi. Penanaman konsep laki-laki sebagai pelindung terdengar mulia, tapi di balik kemuliaannya ada jebakan. Jika terjadi bahaya, maka pria tidak diberi ruang untuk memilih. Keberanian bagi pria bukan lagi soal pilihan, melainkan sebagai kewajiban. Ketika api menyala, ketika peluru ditembakkan, dan ketika bangunan runtuh, pria wajib berdiri paling depan. Dan ketika mereka terluka, seringkali itu dianggap bagian dari tugas. Empati terhadap penderitaan pria menjadi lebih tipis, dan rasa sakit mereka dianggap konsekuensi, serta luka mereka dianggap sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu ada statistik yang sangat jarang sekali dibahas, yaitu the death gap. Di hampir seluruh dunia, lebih dari 90% kematian kecelakaan kerja terjadi pada pria, seperti pertambangan, konstruksi, pemadam kebakaran, dan operasi militer. Ini merupakan sektor ekstrim yang hampir selalu didominasi laki-laki, dan begitu pula dengan daftar korbannya. Ironisnya, jarang ada kampanye publik yang secara khusus menyoroti kerentanan nyawa pria di sektor-sektor ini, seolah-olah risiko itu sudah menjadi harga yang pantas diterima. Standar empati sosial pun terasa timpang. Ketika tragedi menimpa wanita dan anak-anak, dunia menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Dan disinilah muncul kutukan yang tak terlihat. Kutukan ini membuat pria terjebak dalam dua pilihan, yaitu menjadi pahlawan atau dianggap tidak ada. Pria yang menolak mengambil risiko tinggi bisa dicap sebagai penakut. Pria yang gagal memenuhi ekspektasi finansial bisa dicap sebagai tidak berguna. Nilai dirinya seringkali diakui ketika ia berfungsi. Ini karena dunia seringkali menganggap pria bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang bisa berguna. Tak heran, krisis identitas sering menghantam ketika seorang pria kehilangan pekerjaan dan kemampuan fisiknya. Karena dalam banyak konstruksi sosial, harga dirinya selalu melekat pada produktivitas dan pengorbanan. Ada pula argumen evolusioner yang dingin dan kejam. Secara biologis, pertumbuhan populasi lebih bergantung pada jumlah wanita daripada pria. Satu pria bisa menghamili banyak wanita, tapi satu wanita hanya bisa melahirkan dalam batas waktu biologis tertentu. Logika purba ini mungkin masuk akal kalau kita hidup dalam dunia liar ribuan tahun lalu. Namun pertanyaannya adalah, apakah tanpa sadar kita membawa logika itu ke dalam struktur sosial modern? Apakah peradaban kita benar-benar sudah beradab? Atau kita masih menjalankan insting primitif yang menganggap nyawa pria sebagai kerugian yang bisa diterima? Membahas male disposability bukan berarti meniadakan penderitaan kelompok lain. Ini bukan kompetisi siapa yang paling menderita. Ini tentang melihat sisi yang jarang disorot. Tentang menyadari bahwa empati tidak seharusnya selektif, karena pada akhirnya nilai seorang manusia, baik pria ataupun wanita, tidak boleh ditentukan oleh seberapa besar ia bisa dikorbankan. Siapa yang sebenarnya dibakar agar peradaban tetap menyala? Jawabannya adalah laki-laki. Dalam sistem, laki-laki sering ditempatkan bukan sebagai individu yang harus dijaga, tapi sebagai sumber daya yang harus dimaksimalkan. Pertama, adanya eksploitasi yang nyaris tak terlihat, yaitu laki-laki didorong ke pekerjaan beresiko tinggi seperti tambang, pengeboran lepas pantai, dan konstruksi gedung pencakar langit. Ini karena laki-laki dianggap punya output fisik yang besar dan tahan banting. Dalam kerangka ekonomi dingin, nyawa mereka diperlakukan seperti biaya operasional. Kecelakaan kerja sama dengan resiko industri, cedera permanen dianggap statistik tahunan, seolah-olah ada asumsi tak tertulis bahwa kehilangan tubuh laki-laki adalah bagian normal dari pembangunan. Kedua, setiap jembatan yang kita lintasi dan listrik yang kita nyalakan berdiri di atas ribuan jam kerja pria yang mengorbankan punggung, paru-paru, dan sendi mereka. Ini karena pria berfungsi seperti perekat infrastruktur tak terlihat, tapi menahan semuanya agar tidak runtuh. Dan disinilah paradoksnya muncul. Laki-laki membangun dunia yang makin aman dan nyaman. Hotel mewah, filter air canggih, jalan tol yang mulus, tapi sering pulang dengan tubuh lelah, terpapar polusi, dan usia yang mungkin lebih pendek.
Mereka menciptakan kenyamanan yang tidak selalu mereka nikmati sepenuhnya. Pria menganggap bahwa menjadi kuat berarti harus menekan, menyembunyikan, atau mengabaikan emosi sama sekali. Inilah yang bisa disebut sebagai the stoic trap, jebakan ketabahan yang berubah menjadi kutukan terutama bagi mereka yang bekerja di sektor dirty, dangerous, dan demanding. Demi keamanan finansial keluarga dan stabilitas publik, mereka perlahan belajar mematikan bagian terdalam dari dirinya. Di medan kerja beresiko tinggi, rasa takut dianggap sebagai gangguan, jijik dianggap sebagai lemah, dan lelah dianggap sebagai alasan. Maka terjadilah amputasi emosional. Agar bisa memanjat tower listrik ratusan meter atau masuk ke ruang beracun, mereka harus mematikan alarm alami dalam tubuhnya. Masalahnya, emosi tidak punya tombol selektif. Saat rasa takut ditekan, kemampuan merasakan hangatnya kebahagiaan juga ikut tumpul. Mereka pulang ke rumah, tapi sering terasa kosong. Lalu tubuhnya pun berubah fungsi, bukan lagi sebagai sesuatu yang dimiliki, tapi sebagai alat produksi. Rasa sakit diabaikan, nyeri punggung ditertawakan, dan sampai suatu hari tubuh mereka benar-benar rusak. Dan mereka baru sadar bahwa selama ini mereka memperlakukan diri sendiri seperti mesin sewaan. Setelah bertahun-tahun, banyak yang bahkan kehilangan koneksi dengan tubuhnya sendiri, tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak tahu kapan harus merawat diri. Selain itu, di lingkungan pekerjaan keras ada aturan tak tertulis, yaitu jangan mengeluh. Mengeluh memperlambat ritme, mengeluh membuatmu terlihat lemah, dan lahirlah tembok komunikasi. Ini membuat laki-laki selalu merasa sendirian walaupun berdiri di tengah rekan kerja, di tengah keluarga. Beban mental tidak pernah benar-benar keluar. Trauma dari laki-laki hanya dipendam, dan isolasi ini pelan-pelan menggerogoti kewarasan mereka. Kemudian muncul ilusi harga diri. Mereka belajar bahwa semakin besar penderitaan yang bisa diterima tanpa suara, semakin tinggi nilai maskulinitasnya. Sakit jadi lencana kehormatan mereka, luka jadi bukti cinta pada keluarga, tapi ada sisi gelapnya. Penderitaan itu menjadi candu bagi seorang pria. Setiap hidup terasa ringan, mereka justru merasa tidak berguna, seolah nilai dirinya hanya muncul ketika tubuh dan pikiran mereka sedang diuji habis-habisan. Dan di atas semua itu ada tuntutan sosial yang lebih besar. Dunia ingin mereka tetap tenang, tetap diam, dan tetap berfungsi. Publik menikmati listrik yang menyala, air yang mengalir, dan jalan yang bersih, tanpa benar-benar ingin mendengar cerita tentang trauma, kecelakaan, atau mimpi buruk yang mengikuti para pekerjanya. Inilah paradoksnya. Mereka menjaga dunia tetap stabil, tapi stabilitas itu sering dibayar dengan retaknya batin seorang pria. Ada alasan kenapa pria terlihat ikhlas masuk pekerjaan kotor dan berbahaya. Itu bukan keputusan spontan saat dewasa, itu hasil pembentukan yang dimulai jauh sebelum mereka paham arti resiko. Sejak kecil, mereka pelan-pelan diajarkan satu hal. Nilai diri seorang laki-laki terletak pada seberapa jauh ia sanggup menahan dan mengorbankan diri. Semua sering dimulai dari beberapa hal sederhana, yaitu kalimat anak laki-laki nggak boleh cengeng, atau luka lecet dianggap sepele, dan rasa takut dianggap kelemahan. Dari situ tertanam pola pikir bahwa rasa sakit bukan sesuatu yang perlu dirawat, tapi sesuatu yang harus disembunyikan. Lalu lihat mainannya, tembak-tembakan, pedang-pedangan, dan superhero. Ini menunjukkan kalau figur laki-laki yang diteladani adalah mereka yang berdiri di depan bahaya, bahkan mati demi orang lain. Anak laki-laki belajar bahwa puncak kehormatan adalah habis demi misi. Pengorbanan bukan sekedar pilihan, tapi sebagai keharusan. Ada juga kurikulum tersembunyi yang tidak pernah tertulis tapi selalu terasa, yaitu laki-laki adalah pelindung. Pelindung berarti pagar. Pagar fungsinya menahan benturan. Tidak ada yang bertanya apakah pagar itu retak atau lapuk selama rumah di belakangnya aman. Pelan-pelan tertanam gagasan bahwa kesehatan dan nyawa sendiri adalah sesuatu yang boleh ditukar demi keamanan orang lain. Sejak kecil, laki-laki juga mengalami proses penumpulan emosional terhadap bahaya. Panjat tinggi, adu fisik, eksplorasi ekstrim, dan semua itu dianggap bagian dari pembentukan karakter. Ambang rasa takut pun jadi lebih tumpul. Ketika dewasa dan resiko nyatanya datang, itu terasa seperti kelanjutan dari pelatihan, bukan alarm untuk berhenti. Inilah yang jarang kita akui bahwa laki-laki adalah sosok yang dikorbankan bukan karena keputusan individual yang lahir dari ruang kosong. Itu adalah rancangan sosial yang halus dan konsisten. Kita membesarkan anak laki-laki untuk menjadi perisai. Lalu ketika perisai itu retak, kita heran kenapa ia tidak belajar merawat dirinya sendiri.